Ini alasanku kenapa pakai Adobe InDesign bukan Canva. Yuk kita bahas. Oke teman-teman, kita masuk ke Adobe InDesign-nya. Coba kita bikin kanvas baru. File new document. Nah, misalnya ini contohnya aja aku bikin A4 ya. Kalau ukuran ini di Canva masih bisa. Tapi kalau udah setting ini terus mau merubah ukuran jadi A5 itu di Canva itu kalau nggak pro nggak bisa. Jadi harus pro. Nah, ini aman masih bisa. Nah, kalau margin ini kalau di Canva itu manual banget ya. Jadi masih pakai guideline. Kalau ini udah bisa setting. Ini kita pilih yang milimeter. Aku sukanya pakai yang mili, nggak ada koma-koma. Misalnya ini top 20, inset 25, bottom misalnya 30 karena ada nomor halaman. Terus offset 20. Jadi bagian top atas buku. Terus offset bagian luar kanan atau kiri. Terus inset itu yang bagian kena bending atau staples atau kena spiral, bagian ini inset. Terus bottom itu bagian bawah. Nah, ini blade. Blade ini kalau di Canva agak lupa sih aku bisa atau enggak, tapi di sini bisa. Nah, misalnya blade-nya 5. Nah, udah seperti ini, kita masuk. Oke, loading. Nah, kalau sudah masuk seperti ini kan tadi top, terus offset, inset, bottom. Nah, kalau di di Canva selanjutnya ini ya nomor halaman ya. Nah, ini nomor halaman ini kalau di Canva nggak ada ini fasilitasnya. Kita bikin seperti ini. Bikin kotak, terus type image special character, marker, current number. Nah, ini di setting aja, misalnya rata kiri benar, rata kiri terus di center. Nah, kecilin aja. Terus misalnya di depannya ini ada teks ya. Misalnya sekolah internasional misalnya. Nah, ini kalau di di Canva itu masih sebetulnya bisa, tapi nanti ada yang nggak bisa. Misalnya kan ada yang minta per bab, misalnya bab 1 itu tulisannya misalnya apa, atau bab 2 tulisannya apa, itu kan di Canva itu nggak bisa. Nah, kalau di Adobe InDesign itu bisa banget. Nah, kita coba bikin seperti ini. Rata kanan, mana rata kanan? Rata kanan. Oke, nah kita nomor halaman letakkan di bagian sini. Jadi di atas halaman ada space, nggak langsung mepet ke teks nanti ya. Nah, kita coba misalnya ini baru 5 halaman ya. Kita coba misalnya sampai, atau dibeda-bedakan, misalnya ini bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Oke, jadi ini di Adobe Design ini bisa bikin master di sini. Nah, ini master A. Ini tak kasih warna aja lah, biar kelihatan. Misalnya ini tak kasih warna misalnya merah gitu lah ya. Misalnya warna merah. Ini master 1 ya, misalnya bab 1. Kita kasih warna putih. Nah, kita duplikat master A ini, A master kita duplikat
Kita bikin master B. Ini misalnya warnanya ganti, misalnya ini bab 2 ya, minta warnanya hijau misalnya. Nah, ini kalau di Canva ini nggak bisa ini. Nah, terus kita copy lagi misalnya bab 3, diduplikat lagi, terus minta warna misalnya pink. Nah, terus bab 4 duplikat lagi, terus pilih misalnya dia atau customer pilih warna hijau misalnya. Nah, ini D, C, B. Oh, ini yang ganti aja warnanya biar enggak sama. Ini kita ganti warna biru muda biar beda. Nah, merah, master A merah, B hijau, C pink, D biru. Nah, kita masuk ke halaman. Nah, misalnya ini mau bab 1 pilih warna yang merah, terus bab 2 pilih master yang B. Bab 2 ini ibaratnya ya. Nah, ini ibaratnya apply terus master B. Nah, terus ini pilih, misalnya ini bab baru lagi, pilih warna yang beda lagi. Ini master C. Nah, terus ini master D. Nah, ini bisa beda-beda, tapi kalau di Adobe atau di Canva maksudnya ya, di Canva itu nggak bisa. Ini salah satu kelemahannya. Terus yang selanjutnya, supaya kita ekspor atau import ini ya, import teks. Coba aku udah nyiapin teks di sini, mana tadi? Nah, ini ekspor. Kalau di Adobe InDesign ini bisa setting apa namanya, paragraph style. Dan kalau di Canva, kalau halamannya banyak itu pasti berat banget ya. Kalau di Adobe InDesign nggak seberat di Canva. Nah, misalnya ini, nah kalau di Canva kan satu-satu ya. Kalau sini udah di plus satu, ini tinggal klik warna merah ini plus, terus pencet tombol shift, klik, ya udah sampai halaman terakhir udah. Nah, udah masuk semua. Ini fasilitas yang nggak ada di Canva. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini tinggal dibenerin. Nah, benerinnya kita pakai paragraph style. Misalnya ini duplikat paragraph stylenya, terus pilih judul misalnya. Judul, fontnya misalnya apa, Popin misalnya, terus bold, terus ukuran fontnya 20-24, center. Nah, ini pendahuluan, klik judul langsung besar. Terus ini langsung apa namanya, paragraf ya, kita duplikat bebas, mau ini bisa mau ini bisa. Duplikat, terus kita setting misalnya paragraf 0, misalnya pakai Roboto, terus reguler, ukuran font 10, ini 14, left justify. Oke, nah sudah jadi masternya, tinggal klik paragraf. Nah, udah jadi, tinggal disesuaikan aja. Ini kan kebetulan ukuran A4 ya. Misal A4 biasanya itu dibagi dua seperti ini, ngatur halaman. Nah, ngatur halaman di sini ini bisa pakai margin kolom-kolomnya, misalnya pakai 2, jaraknya ini 5. Nah, misalnya majalah kan pakai seperti ini. Nah, ini kalau di Canva nggak bisa sepresisi ini. Kalau di Adobe InDesign ini bisa presisi banget di sini. Jadi tinggal klik lagi paragraf, jadi seterusnya nanti misalnya paragraf ada yang menjorok ke depan, tinggal disetting lagi atau duplikat lagi. Misalnya ini tak setting, misalnya tak duplikat ya, paragraf yang ada menjoroknya atau apa namanya istilahnya, tak duplikat, terus paragraf 1 biar gampang,
first ini 8 paragraf 1. Nah, langsung ada menjoroknya. Kalau kembali ke 0 ya nggak ada menjoroknya. Nah, gitu teman-teman. NA-nya di Adobe InDesign itu terus marginnya itu presisi banget. Dari halaman awal sampai akhir itu rapi ya. Kalau di Canva itu karena biasanya nggak presisi banget, jadi ngatur presisinya itu rapinya itu agak susah kalau di Canva. Kalau udah kompleks seperti ini tetap harus pakai Adobe InDesign. Nah, jadi nanti fontnya sama semua ukurannya karena udah ada masternya ini ya. Tinggal pilih nanti paragraf 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Oke, terus jumlah halaman kalau banyak ya nanti di Canva berat. Terus selanjutnya itu siap untuk dicetak. Nah, misalnya bab kan di halaman ganjil kanan, awal bab seperti ini. Ini salah satunya yang ada di Canva ya. Ini belum setting ya, saya ngeditnya seperti tadi. Paragraf. Nah, misalnya paragraf. Misalnya ada seperti ini maksudnya nomor ya. Nah, nyetingnya duplikat. Terus nomor 0 misalnya. Nomor 0. Nah, ini 8 min 8. Jadi menjorok ke depan tapi ditarik minus first-nya di minus 8. Nah, terus pilih bullet number. Nah, ukuran fontnya sama. Misalnya ini jaraknya terlalu renggang berarti ini. Nah, bisa ngatur spasi yang terbaris. Nah, itu kira-kira yang nggak ada di Adobe InDesign ya. Ngatur marginnya, terus misalnya per bab tadi yang minta misalnya per bab tulis teksnya apa, bab 1 apa, bab 2 apa. Ini kalau di Canva itu ribet banget. Terus misalnya ada revisi bukunya ya, tiba-tiba di halaman tengah itu ada tambahan data atau apa, nanti akan manual banget kalau di Canva nomor halamannya ini. Kalau di sini misalnya ada tambahan data, ya udah otomatis nomornya, otomatis ngurut. Kalau di Canva itu harus manual ya, harus manual, terus ngatur kanan kirinya itu susah. Misalnya kadang ada yang minta nomor halaman ini di bagian atas ini. Nah, itu bisa disetting. Atau misalnya bukunya landscape, mau halamannya di sini juga bisa. Kalau di Adobe InDesign itu custom banget karena memang software untuk untuk layout buku yang untuk industri buku ya, yang siap cetak, bukan hanya e-book tapi memang siap produksi. Kalau di Canva kan kebanyakan untuk untuk e-book ya, yang simple-simple, yang nggak kompleks seperti ini. Kalau kompleks seperti ini, teks-teks banyak teks Arab, nah itu enaknya pakai Adobe InDesign. Jadi nanti outputnya udah siap cetak. Gitu teman-teman. Oke, mungkin segini dulu sharing saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terus bagi teman-teman yang mungkin mau ada pertanyaan, nanti teman-teman komen aja di kolom komentar. Terus bagi teman-teman yang mau bikin desain kemasan, desain pamflet, leaflet, atau desain untuk kebutuhan promosi di sosial media, nanti teman-teman hubungi aja nomor yang ada di deskripsi. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan tentunya bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Buat kamu yang mau bikin desain logo, kemasan, poster, layout buku, konten desain, foto, atau video untuk promosi di sosial media, serahkan saja sama hansrichete.com. Tampilan brand dan produk kamu pasti akan menjadi lebih menarik guys. Yuk segera order biar tidak masuk ke antrian yang 500 guys.